dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah bersama. Saya percaya hari ini saudara juga akan tetap dilawat oleh Tuhan. Meskipun kita hanya ibadah lewat online, tetapi saya percaya di dalam roh kita tetap satu. Tetap semangat mengikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, jaga kebersihan diri, jaga jarak satu dengan yang lain. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan dalam ibadah minggu kita. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi saya yakin dan percaya kita mempunyai satu hati untuk datang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur kita di hadapan Dia. Haleluya. Ini hari Bapa di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk selalu berada dekat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dalam hidup kami. Bahkan kasih setia-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami rindu lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk mau selalu berada di dekat-Mu Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, jangan biarkan
itu membuat iman kami goyah Tuhan, tetapi membuat kami lebih dan lebih lagi Tuhan rindu untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Bapa. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Bapa. Layakkan kami untuk datang di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk berjumpa dengan Engkau Yesus. Layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setianya yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menjadikan hidup kita berharga di mata-Nya. Kita bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua yang Kau sudah buat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Apapun yang terjadi Bapa, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya.
hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kemurahan-Mu melimpah, anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat segalanya. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Ini kami Bapa di hadapan-Mu, kami naikkan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan mengalami Engkau di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang sungguh nyata Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku,
kehadiran-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Engkau menjadikan kami berharga Tuhan. Bahkan Engkau begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk terima segala pujian sembah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau untuk terus memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Raja segala Raja. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semua tetap bersuka cita, amin. Amin. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari kita naikkan syukur kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita terus berkata bahwa Dia baik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bisakah kita berdiri dari tempat duduk kita? Kita berdiri, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka hati kita di hadapan Dia. Dia Bapa yang begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak pernah memandang rupa dan bentuk kita, bagaimanapun kondisi dan situasi kita saat ini. Dia mempengaruhi kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya.
Saat kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Pada kembali disilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah hari ini. Antusias? Amin. Haleluya. Sebelum kita lebih lanjut lagi mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada semata-mata oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hamba hikmat, bagaimana hamba bisa menyampaikan firman-Mu dan pengertian kepada setiap kami untuk kami memahami daripada firman-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan, kami bisa merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan, kami dimampukan bukan saja bisa mendengar dan merenungkannya, tapi melakukan dan membagikannya kepada saudara-saudara kami. Kami mau hidup dalam firman-Mu dan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkuasa dan bertahtalah, berdaulatlah Tuhan atas kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Antusias mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Saya bacakan untuk kita. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Satu ayat lagi, saya akan bacakan untuk kita semua dari Matius pasal 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku, saya rindu untuk kita semua belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu komitmen mengikut Yesus. Hari-hari terakhir ini kita dapat temukan begitu banyak orang tidak setia, baik terhadap pekerjaannya, terhadap pelayanan, terhadap pernikahan, dan juga terhadap imannya. Mereka tidak setia. Mereka hanya semangat di awal. Mereka kelihatannya terlibat dalam pelayanan. Mereka kelihatannya sungguh-sungguh dalam pelayanan. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan satu situasi yang menekan kehidupan, bahkan ada tawaran dunia yang begitu menggiurkan, mereka meninggalkan kesetiaannya. Komitmen mereka diuji. Ya, belakangan ini kita mendengar kabar ada seorang penyanyi terkenal, salah satu penyanyi dari grup band Hillsong. Kita tahu grup band Hillsong sangat populer di seluruh dunia. Salah satu penyanyi, bahkan salah satu penulis lagu terbaik di grup Hillsong tersebut, menyatakan tidak lagi percaya kepada Yesus. Ini berita yang sangat menggemparkan. Sekian lama mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan menciptakan lagu-lagunya sangat memberkati banyak gereja. Bahkan mungkin di gereja kita, beberapa kali kita menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh salah satu dari penyanyi terkenal dari Hillsong, grup band asal Amerika. Tetapi pada akhirnya dia mengingkari imannya, tidak lagi percaya kepada Yesus. Kemudian kita juga mendengar baru-baru ini seorang pendeta hamba Tuhan yang luar biasa, pelayanannya kemana-mana, khotbahnya di mana-mana. Tetapi hari ini dia mendekam di penjara. Kenapa? Karena mencabuli anak di bawah umur. Dan ternyata jemaatnya sendiri. Wow, berita yang sungguh menggemparkan. Kita melihat pelayanannya luar biasa. Terlibat aktif dalam pelayanan, bahkan punya jabatan posisi dalam pelayanan. Tetapi mengapa ini harus terjadi? Sekian lama mengikut Tuhan, tetapi komitmen dan kesetiaannya teruji oleh waktu. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai komitmen. Komitmen bukanlah sekedar perkataan yang mengandung janji. Kita tahu banyak orang suka berjanji, tetapi sukar sekali untuk menepati janjinya. Suka menebar janji-janji yang manis, seolah-olah dia dapat dipercaya. Janjinya dia akan melakukan ini, melakukan itu. Tetapi pada waktunya dia mengingkari. Bahkan pernyataannya dia sangkal sendiri. Padahal jelas-jelas sekali ada pernyataan-pernyataan yang terekam melalui video atau audio. Dan dia menyangkalnya sendiri. Saya tidak berjanji. Nah saudara, komitmen bukanlah sekedar janji. Yang kedua, komitmen bukanlah sekedar melakukan sesuatu. Ya, banyak orang bisa melakukan sesuatu, terlibat melakukan sesuatu, baik dalam organisasi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, tetapi mereka sekedar melakukan sesuatu, tidak melakukannya secara sungguh-sungguh. Mereka hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa ada komitmen di dalamnya.
Ketika ada berbenturan dengan satu kondisi atau situasi, mereka mundur, cuci tangan, dan tidak mau dipersalahkan, tidak mau dituntut pertanggungjawaban. Kemudian, komitmen bukanlah sekedar terlibat. Banyak orang mau terlibat, tapi tidak mau bertanggung jawab atau berkomitmen. Misalnya dalam pelayanan, dia mau dilibatkan dalam pelayanan, tetapi ketika ditunjuk untuk menjadi salah satu pengurus di gereja, misalnya ya menjadi sekretaris, bendahara, atau bertanggung jawab dalam pelayanan musik, aser, pelayanan doa, mereka biasanya menolak. Mereka hanya menyanggupi kalau mereka punya waktu. Mereka hanya bisa melayani kalau situasi mengizinkan. Inilah orang-orang hanya mau terlibat, tapi tidak mau berkomitmen. Komitmen membutuhkan tanggung jawab dan juga keseriusan dari kita. Kita mau tahu apa itu komitmen, apa artinya komitmen. Sebelum kita belajar dari definisi komitmen, ada baiknya kita baca satu ayat berikut ini. Saya bacakan untuk kita semua. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kata berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu adalah bentuk nyata daripada sebuah komitmen. Komitmen kita mengikut Tuhan. Orang yang berkomitmen adalah orang yang berdiri teguh, tidak goyah, dan giat melakukan segala sesuatu dalam koridor Tuhan. Berdasarkan kamus Webster, komitmen berarti suatu persetujuan atau penyerahan diri untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Sesuatu yang sifatnya mengikat dan diperjanjikan atau disetujui. Baik, dalam arti sederhana, komitmen adalah tekad yang kuat, kemauan yang tinggi, dan kerelaan untuk berkorban dalam melakukan sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Dalam arti sederhana, komitmen adalah tekad yang kuat, kemauan yang tinggi, dan rela berkorban untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, komitmen itu penting, sangat penting. Dalam semua aspek kehidupan, komitmen sangat penting. Misalnya, dalam pekerjaan. Orang yang punya komitmen dalam pekerjaan adalah mereka yang sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab. Agar dia mendapatkan prestasi yang terbaik, dia harus sungguh-sungguh dengan sepenuh hati melakukan pekerjaan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itu dalam dunia pekerjaan. Begitu juga orang yang berbisnis. Kalau dia ingin mencapai target, dia harus sungguh-sungguh. Dia harus semangat, tidak boleh menyerah walaupun ada banyak saingan. Dia harus serius mengerjakannya. Dalam pernikahan, pasangan suami istri yang berkomitmen untuk menjaga pernikahannya tetap langgeng. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan pasangannya. Iya kan? Mereka berusaha sedemikian rupa agar pasangannya menyukainya. Begitu juga sebaliknya. Bahkan tidak memberi peluang sedikit pun untuk berselingkuh. Amin Bapak Ibu. Dalam pelayanan, komitmen, apalagi dalam pelayanan, komitmen sangat diperlukan, saudara. Iya kan? Kita diberi tanggung jawab, diberikan amanah untuk bertanggung jawab dalam bidang pelayanan yang dipercayakan. Kalau kita setengah-setengah, kita tidak serius, kita tidak menunjukkan komitmen, bagaimana orang lain mau diberkati dari cara pelayanan kita? Dalam pelayanan, komitmen sangat diperlukan, saudaraku. Jangan kita mau melayani hanya kalau kita suka, hanya kalau kita
cocok dengan diri kita hanya kalau kita punya waktu. Tapi giliran kita berbenturan dengan waktu kita yang lain, dengan pekerjaan atau kesibukan yang kita yang lain, kita tidak siap untuk melayani. Kemudian dalam keseharian, komitmen juga diperlukan. Misalnya, seseorang yang berkomitmen untuk menjaga hidup yang sehat, dia harus menjaga pola makan yang teratur, dia harus berolahraga, minum vitamin, dan dia harus menjaga pola makan yang teratur, istirahat yang cukup. Sama juga dengan seseorang yang sedang sekolah mengharapkan mendapatkan prestasi yang terbaik. Dia harus belajar sungguh-sungguh, mempunyai waktu yang banyak untuk belajar dan membeli buku-buku yang terbaik supaya dia berprestasi mulai dari sejak dini sampai perguruan tinggi. Nah, saudaraku, ada ciri-ciri orang yang berpegang pada komitmen. Kita akan belajar. Perhatikan. Ciri orang yang berpegang pada komitmen. Yang pertama, fokus pada tujuan. Ketika Yesus bersama murid-murid dan beberapa orang yang mengikut dia, ketika mereka bersama-sama, ada satu orang berkata kepada Yesus, "Yesus, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu apa jawab Yesus? Dia menjawab, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menaruh kepalanya." Dalam arti yang lain, Yesus sedang berkata begini kepada orang ini, "Apakah kamu sudah tahu apa itu komitmen? Kamu tahu artinya apa itu komitmen?" Orang ini terdiam dan tidak menjawabnya, lalu mundur pelan-pelan. Iya kan? Kemudian dalam Lukas 9 ayat 62 dikatakan, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi setiap kita yang benar-benar komitmen, yang mau komitmen dalam pelayanan dalam hidup ini untuk mengikut Yesus, kita harus fokus kepada Tuhan kita, kepada panggilan kita, kepada pemilihan Tuhan atas hidup kita. Kita diberi tanggung jawab apa? Kita fokus mengerjakannya sebaik-baiknya. Kemudian ciri yang kedua, orang yang berkomitmen, yaitu berani berkorban. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mustahil orang yang mengatakan saya komitmen mengikut Yesus, tetapi dia tidak sanggup untuk menyangkal diri. Dia tidak mau memikul salibnya. Yang ada, orang ini suka cari aman. Dia mengaku dan menyatakan diri sebagai pengikut atau pelayan Tuhan. Tetapi ketika berbenturan dengan orang lain, dia menutup diri. Dia tidak mau melepaskan pengampunan, ya, dan tidak mau berkorban. Nah, ciri kedua adalah rela berkorban. Yang ketiga, orang yang berkomitmen. Ciri yang ketiga adalah memegang janji-janji Tuhan. Kenapa dia berani mengambil satu sikap, di mana sikap itu sangat berisiko? Keputusan itu sangat berisiko karena dia memegang janji Tuhan. Ya kan? Dalam firman Tuhan dikatakan, Roma 8 ayat 28, saya bacakan untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika ada persoalan pergumulan, bahkan penyakit seperti yang sekarang sedang kita alami, wabah virus COVID-19, kita nggak perlu takut dan khawatir. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita menjaga jarak, memakai masker, dan kita menghindari kerumunan, mengikuti anjuran pemerintah. Tapi janji Tuhan kita juga pegang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal situasi saat ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Juga janji Tuhan dalam Matius 19 ayat 29, kita jangan lupa, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, ladangnya, Tuhan berkata, dia akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Ada beberapa contoh di Alkitab orang-orang yang berpegang pada komitmen, saudaraku. Kita bisa belajar dari mereka. Siapa mereka? Yang pertama, Daniel. Daniel orang yang berkomitmen untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari 3 kali sehari. Suatu kali dia didapati berdoa kepada Allahnya, dan ada seseorang yang tidak suka dengan Daniel, lalu melaporkannya kepada raja bahwa ada seorang yang tidak menyembah kepada dewanya tuanku, raja. Lalu berdasarkan hukum, semua orang yang tidak menyembah kepada dewanya raja harus dihukum, dilemparkan ke gua singa. Singkat cerita, Daniel dimasukkan ke gua singa. Daniel yang takut akan Tuhan tidak mau untuk mengikuti menyembah kepada dewanya raja. Akhirnya dilemparkan dia ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Tuhan mengutus malaikatnya mengatuk mulut singa itu, dan Daniel aman di dalam. Lalu raja datang menghampiri. Selamatkah engkau Daniel? Ya tuanku raja, aku selamat. Lalu sang raja begitu kagum atas Allahnya Daniel yang sanggup melepaskan dia dari bahaya singa yang menerkamnya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Singkat cerita, raja memanggil orang-orang yang menuduh Daniel, menyembah kepada Allahnya, sehingga menjebloskan dia masuk ke dalam gua singa, lalu menangkap mereka dan melemparkan mereka juga ke dalam gua singa, dan seketika mereka semua dimakan habis oleh singa-singa tersebut. Dan tidak sampai di situ, karena begitu kagumnya Raja Darius pada waktu itu kepada Daniel dan kepada Allahnya, dia mengirim surat ke seluruh negeri, ke seluruh kerajaannya, dan dengan berita, setiap orang yang ada di kerajaanku wajib menyembah kepada Allahnya Daniel. Wow, luar biasa. Daniel karena berkomitmen untuk tetap menyembah Tuhannya dan tidak mau menyembah dewanya Raja Darius, maka risikonya dia harus dilemparkan ke gua singa. Tetapi karena Tuhan punya maksud, sehingga Daniel diselamatkan. Yang kedua, Yusuf. Kita tahu Yusuf ketika dia diperhadapkan dengan istri Potifar, mereka sedang berduaan di rumah. Tetapi Yusuf berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya, menjaga kekudusannya. Istri Potifar sudah menggodanya di kamar, tetapi Yusuf dengan cepat, dengan segera dia meninggalkan istri Potifar, pergi keluar rumah. Dia menjaga kekudusan di mata Tuhan. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Yusuf dijebloskan ke penjara. Itulah resiko orang-orang yang menjaga dirinya tetap komitmen di dalam Tuhan. Harus ada resiko yang harus dilewati. Tetapi
Percayalah bahwa Tuhan tidak sampai di situ. Ada saja cara Tuhan untuk menolongnya. Kemudian Rut, kita tahu Rut ketika dia bersama dengan mertuanya Naomi. Lalu Naomi berkata, Rut, anakku, kamu tidak usah ikut saya. Tetapi Rut dengan begitu antusias dan begitu yakinnya untuk mengikuti mertuanya. Kemanapun engkau pergi, saya pun pergi. Tuhanmu adalah Tuhanku. Sehingga Naomi tidak bisa lagi melarang dia. Rut pergi bersama dengan Naomi. Karena kesetiaannya, komitmennya untuk mengikuti mertuanya Naomi. Kalau kita baca ceritanya, kita ikuti ceritanya, akhirnya dia menikah dengan Boas. Dan dari keturunannya kita lihat silsilahnya, lahirlah Raja Dunia, yaitu Yesus. Yosua, dia berkomitmen, dia katakan, kalau hari ini engkau memilih untuk menyembah kepada Tuhanmu, kepada Allah lain, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Itulah mereka, beberapa orang, beberapa tokoh Alkitab yang memegang teguh komitmen dan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, untuk melengkapi perenungan kita hari ini, ada satu cerita di sebuah desa di India, yaitu desa Assam. Satu keluarga yang bertobat karena ada beberapa misionaris dari Inggris datang kepada tempat mereka. Satu keluarga bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah mereka bertobat, menerima Yesus, mereka juga rindu untuk menceritakan siapa Yesus kepada keluarganya, kepada tetangganya. Beberapa waktu kemudian, terdengarlah berita ini kepada kepala desa di tempat itu. Kepala desa jadi marah, lalu menyuruh beberapa orang untuk memanggil keluarga ini. Mereka menyerang, lalu mengarak mereka ke alun-alun. Keluarga ini dihakimi. Lalu sang kepala desa bertanya, menghakimi dia, jika engkau tidak menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Yesus, dua anakmu ini akan mati. Begitu sedih dan begitu terharu. Apa yang terjadi? Dua anaknya berkata kepada papanya, ayah, jangan sangkal Yesus. Jangan sangkal Yesus. Kemudian dengan menangis dan meneteskan air mata, pria ini, ayahnya, berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Setelah dia menyanyikan lagu itu, anaknya dibunuh. Begitu menyedihkan. Ayahnya menangis, teriak. Begitu juga ibunya. Lalu datang lagi kepala desa. Jika engkau
tidak menyangkal imanmu kepada Yesus, istrimu juga akan mati. Istrinya menatap suaminya dan berkata, "Papa, jangan sangkal Yesus. Jangan sangkal Yesus. Biarlah aku mati dengan air mata yang berlinang." Suaminya berkata, "Don't none go with me, still I will follow. Don't none go with me, still I will follow. Don't none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian istrinya pun dibunuh. Suaminya, pria ini, menangis teriak karena dia udah kehilangan dua anaknya, juga kehilangan istrinya. Mereka disaksikan banyak warga desa itu. Lalu datang kepala desa mendekatinya. "Kali ini kamu kuberikan kesempatan yang terakhir untuk menyelamatkan nyawamu. Jika engkau menyangkal imanmu kepada Yesus, engkau selamat. Tetapi kalau jika tidak engkau menyangkalnya, engkau pun akan mati hari ini." Lalu pria ini menjawab dengan nyanyian, "The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar." Kemudian kepala desa itu membunuh pria ini. Satu keluarga harus kehilangan nyawanya demi komitmen imannya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, pria beserta istri dan kedua anaknya telah meninggal. Tetapi benih iman tertanam di hati setiap orang yang menyaksikan kematian mereka. Semua warga yang menyaksikan itu turut terharu. Lalu mereka bertanya-tanya, "Siapakah Yesus Kristus? Kok mereka rela mati deminya?" Hal menakjubkan terjadi, saudaraku. Beberapa lama waktunya setelah kejadian itu, sang kepala desa mengumpulkan seluruh warga di desa itu. Mereka kumpul di tempat di mana mereka mengeksekusi satu keluarga ini. Lalu kepala desa berdiri dan menyatakan imannya kepada Yesus. Banyak di antara mereka juga setuju, dan mereka seketika ikut percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus karena mereka menyaksikan iman satu keluarga. Mereka memberikan nyawanya hanya karena percaya kepada Yesus. Dan setelah mereka percaya, mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka menceritakan siapa Yesus
di seluruh desa. Dan ajaibnya, mereka telah menceritakan tentang Yesus di seluruh provinsi di tempat itu. Dan kita tahu beritanya, hampir 80% seluruh warga di provinsi itu menerima Yesus. Mereka menceritakan bagaimana pria ini ketika diancam untuk dibunuh istrinya dan anaknya, pria ini menyanyikan pujian, dan pujian inilah yang mereka beritakan. Dan himne pujian ini terus terngiang di gereja-gereja sampai hari ini. Bahkan Billy Graham, pengkhotbah yang luar biasa, penginjil yang luar biasa, sering menyanyikan lagu ini ketika dia mengadakan penginjilan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Tidak akan ada pengingkaran. Sudahkah saudara membuat keputusan untuk mengikut Yesus dengan segenap hati? Ada banyak orang berkobar-kobar menyatakan imannya, cintanya kepada Tuhan. Tetapi ketika ujian datang, ketika persoalan pergumulan datang, dia menyalahkan Tuhan dan bahkan menjadi murtad. Di tengah situasi seperti sekarang ini, kita diwajibkan untuk mengikuti anjuran pemerintah oleh karena wabah COVID-19. Jangan takut dan khawatir. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Hidup ini diperhadapkan dengan banyak pilihan. Namun setiap pilihan yang kita ambil mempunyai risikonya sendiri. Dalam hal ini, Anda yang sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, ikutlah Dia dengan komitmen yang kuat. Pegang janjinya dan jangan ingkar. Ikutlah Yesus sampai tetes darah terakhir. Teruslah setia melayani, teruslah setia dengan pelayananmu, teruslah setia dengan pasanganmu, teruslah setia sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus berkomitmen dalam pelayanan, terus berkomitmen dalam mengikut Engkau, terus berkomitmen dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami sampai akhir hidup kami. Kami tahu ada banyak kekurangan dalam diri kami Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang tak terbatas, yang terus menyertai dan menolong kami. Ketika kami jatuh, Tuhan tidak membiarkan kami sampai jatuh dan tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami rindu Tuhan, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman kita dalam minggu ini. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Biar apa yang kita lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Berserah
kesempatan untuk ada dan boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Dan di akhir persekutuan kami, ibadah kami ini Tuhan, kami datang menghampiri-Mu di altar-Mu yang kudus ya Tuhan, membawa setiap doa kami, membawa setiap pergumulan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami mau bergantung kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi jemaat-Mu yang sampai hari ini Tuhan, kami semua boleh ada dalam segala keadaan baik. Dimanapun Tuhan saat ini kami berada, kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Raja kami, Tuhan kami akan senantiasa menolong kami Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami bergumul, ketika kami sakit Tuhan, kami datang menghampiri-Mu dan kami berdoa, biarlah hanya Engkau Tuhan Allah kami akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu di sepanjang minggu ini dalam semua hal yang boleh kami lalui Tuhan. Kami tetap bersuka cita dan kami tetap bersyukur karena Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan terus Tuhan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau akan memberkati bangsa ini, setiap daerah-daerah yang ada. Secara khusus Tuhan di tengah-tengah kondisi karena wabah corona ini Tuhan, kami tetap serahkan dan minta pertolongan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan tidak ada satu hal pun yang dapat menghentikan Tuhan keadaan ini kecuali Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau punya kuasa, Engkau berdaulat dalam semuanya ya Tuhan, dan Engkau yang akan memulihkan segala keadaan ini ya Tuhan. Kami sungguh bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, secara khusus untuk bangsa ini, bahkan kota-kota di mana kami berada Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan, lawatan Tuhan bagi setiap daerah-daerah yang ada Tuhan. Anak-anak Tuhan, mereka yang sedang terbaring karena sakit di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, kami berdoa bahkan dimanapun saat ini mereka berada, biarlah Tuhan Engkau akan menjamah, Engkau akan memulihkan setiap bagian tubuh mereka yang sakit, dan biarlah Tuhan dalam pertolongan-Mu sehingga mereka boleh sembuh dan pulih kembali. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa buat segala aktivitas kami dengan segala keterbatasan kami, pekerjaan-pekerjaan apapun yang masih Tuhan percayakan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau akan menolong kami dengan setiap tanggung jawab kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada dengan segala keterbatasan kami berdoa biarlah Tuhan kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Kami tetap berdoa, kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa Tuhan, satukanlah hati kami di tengah-tengah pergumulan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, tetap berdoa terus untuk para perawat, para dokter, para petugas medis yang bekerja saat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan Engkau akan memberikan kuasa atas mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat dikasihi Tuhan, di akhir daripada ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Apa yang sudah engkau dengar hari ini, kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidupmu. Dan percayalah ketika engkau setia menjalaninya dengan penuh komitmen, Allah Bapa di sorga akan melimpahkan engkau dengan berkat dan kekuatan karena kasih setianya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati, bangkit, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kuat kuasa daripada Roh Kudus akan menyertai, menuntun, memampukan supaya engkau menjadi pelaku firman yang setia hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.